Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nurul Iza. Aku saat ini sedang berkuliah S2 di TU Dresden dengan beasiswa dari DAAD yaitu program EPOS tahun 2020. Di video ini aku mau cerita tentang pengalaman aku selama 10 tahun mengejar beasiswa dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini buat teman-teman yang nonton. Pengalaman pertama aku mengejar beasiswa dimulai ketika aku kelas 1 SMK sekitar tahun 2009-2010. Waktu itu ada teman aku yang anak SMA ngajakin aku untuk ikut daftar pertukaran budaya, ikut program AFS dari Bina Antar Budaya Jakarta. Karena saat itu aku udah punya keinginan ngerasain pendidikan di luar negeri, maka aku coba daftar ini karena siapa tahu akan jadi jalan aku untuk merasakan pendidikan di luar negeri. Dan waktu itu aku udah milih kalau aku kepengennya ke Jerman, kayak gitu. Jadi saat proses pendaftaran itu, teman aku share info tentang ujian-ujiannya bagaimana, dan aku juga cari-cari info di Facebook waktu itu. Dan aku rajin baca koran, karena kan ujiannya ada tentang ilmu pengetahuan umum, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang aku ingat kayak gitu. Dan aku bahkan sampai beli buku bahasa Jerman. Aku mau belajar otodidak karena aku pikir aku jadi punya basic bahasa Jerman kalau misalnya nanti diterima kayak gitu. Nah ternyata pas ikut ujiannya, bahkan aku seleksi tahap pertama pun nggak lolos. Itu mungkin aku karena kurang baca atau mungkin ya memang masih banyak kurangnya untuk cobaan pertama aku ini kayak gitu. Dan waktu SMK ini kan dibutuhkan surat izin dari sekolah. Dan di antara sekolah aku itu cuman ada 2 yang coba ikut program ini, sedangkan teman aku yang anak SMA itu dia banyak banget teman-temannya yang ikut program ini kayak gitu. Jadi itu pengalaman aku yang pertama. Terus begitu lulus SMK, sebenarnya aku pengen banget lanjut kuliah S1 di Jerman. Cuman karena waktu itu kondisi finansial keluarga aku sangat-sangat tidak mencukupi, jadi aku sadar diri bahwa aku nggak bisa lanjut S1 di Jerman. Ya, dan sejauh yang aku tahu beasiswa S1 ke Jerman juga nggak ada. Jadi ya udah, aku fokuskan diri aku waktu di akhir kelas 3 itu untuk daftar SNPTN tulis. Aku mau masuk universitas negeri aja dan ikut program bidik misi kayak gitu. Dan aku bahkan pilih jurusan bahasa Jerman dengan niatan jalan aku ke Jerman terbuka lebih luas dan lebih mudah, dan sekaligus supaya aku juga bisa menguasai bahasa Jerman itu sendiri kayak gitu. Dan alhamdulillah aku lolos SNPTN tulis di Prodi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Jakarta tahun 2012. Dan benar aja, alhamdulillah di prodi aku ini banyak banget program-program yang bisa jadi kesempatan buat mahasiswa untuk berangkat ke Jerman. Yang pertama yang aku ikutin itu adalah tes CET IDS. Jadi di prodi aku ada namanya tes CET IDS, yaitu sertifikat Deutsch yang khusus untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus-kampus ex-IKIP. Contohnya kayak UNJ, UPI, dan Universitas Patimura, dan Universitas ex-IKIP lainnya kayak gitu. Jadi di ujian CET IDS ini, satu angkatan akan dipilih nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi ini nanti akan diseleksi wawancara nasional via telepon. Saat menjelang ujian ya tentunya aku belajar dengan serius, bahkan sampai aku konsultasi ke dosen aku di rumah beliau untuk konsultasi tulisan aku kayak gitu. Aku udah kayak mahasiswa bimbingan skripsi aja kemarin tuh main ke rumah dosen aku untuk ngebahas tulisan kayak gitu. Tapi sayangnya hasil tes ujian aku ada di urutan kedua, yang berarti aku gagal untuk lanjut ke tahap seleksi nasional via telepon kayak gitu. Jadi kesempatan pertama dari kampus aku gagal, yang berarti ini adalah pengajaran beasiswa kedua aku. Dan selanjutnya di kampus aku juga ada namanya Verfügungsvorbereitung B2. Jadi kalau di prodi aku kita belajar bahasa Jerman sampai B2, dan di situ ada mata kuliah Verfügungsvorbereitung B2, dan di akhir yang nilai akhir semesternya paling tinggi akan mendapatkan stipendium atau beasiswa untuk kursus bahasa Jerman di Goethe Institut 1 term. Nah, cuman sayangnya waktu itu di angkatan aku kurang jelas infonya siapa yang akhirnya dapetin beasiswa ini, atau mungkin akunya aja yang nggak tahu siapa yang dapet. Jadi intinya di angkatan aku nggak tahu siapa yang dapet. Cuman di angkatan sebelum aku dan setelah aku itu ada yang dapat stipendium ini. Selanjutnya di prodi aku itu ada program double degree. Jadi program kerjasama antara prodi bahasa Jerman UNJ dengan salah satu kampus di Jerman yaitu HTWG Konstanz.
Jadi program ini kita 3 tahun kuliah di Jakarta dan 2 tahun kuliah di Konstans di jurusan Wirtschaftstourismus kalau nggak salah ya. Jadi proses seleksinya itu akan dipilih 10 orang dengan IPK tertinggi yang nanti akan ikut seleksi. Dan seleksi ini langsung diadakan oleh profesor dari HTWG Konstans. Jadi profesornya datang dari Konstans ke Indonesia untuk menseleksi kita semua. Dan ujiannya itu isinya tes ekonomi dalam bahasa Jerman dan bahasa Jermannya aja. Dan sebelum mulai seleksi sekitar 1 atau 2 minggu kita mahasiswa yang terpilih untuk ikut seleksi itu dapat training untuk belajar ekonomi dalam bahasa Jerman sebagai persiapan untuk proses seleksi. Dan pas proses seleksi ini kita pertama ujian ekonomi dulu dan yang kedua bahasa Jerman. Nah pas ujian bahasa Jerman ini, pas aku ngisi, loh kok ini jawabannya ada semua ya? Kata aku kasih tahu apa enggak ya? Ya udahlah aku kasih tahu aja profesornya karena siapa tahu bisa jadi nilai plus buat aku. Siapa tahu kayak wah ini anak bisa nih diterima kayak gitu karena jujur kayak gitu misalnya. Salah sih niatnya. Nah, akhirnya aku kasih tahu profesornya dan profesornya langsung ganti pertanyaannya atau cuman ngilangin jawabannya gitu, aku lupa. Pas pengumuman tiba, profesornya langsung kabarin dosen aku dan dosen aku ngechat aku waktu itu, Iza, kamu punya nomornya ini nggak? Kayak gitu. Oh iya saya ada Pak, kenapa Pak dia diterima ya? Iya sayang banget, ternyata cuma 1 yang diterima. Padahal dosen aku berpikir akan ada 3 orang yang lolos, tapi ternyata cuma 1 kayak gitu. Itu teman aku yang berangkat kayak gitu. Jadi lagi-lagi di program double degree ini aku gagal. Di prodi aku masih ada lagi program, yaitu program beasiswa summer course dari DAAD. Awalnya beasiswa summer course ini hanya diperuntukkan untuk kampus-kampus yang bekerja sama dengan DAAD. Tapi sejak 2016 kalau nggak salah atau 2017, beasiswa ini udah mulai terbuka untuk semua universitas. Jadi untuk mahasiswa S1, S2 bisa apply untuk beasiswa summer course ini. Beasiswa ini adalah beasiswa untuk kursus bahasa Jerman di musim panas selama 1 bulan atau selama 30 hari. Kita bisa pilih mau ikut summer course di kampus mana, di kota mana. Kita bisa milih sekitar 2 atau 3 kampus kayak gitu. Nah waktu itu kalau nggak salah yang apply ada sekitar 5 orang yang dipilih untuk apply summer course ini. Waktu itu persyaratannya yang aku ingat adalah kita harus tulis surat motivasi, surat rekomendasi, dan juga sertifikat bahasa. Nah di sini ini pertama kalinya aku nulis surat motivasi dan waktu itu aku hanya mengandalkan guideline yang ada di portalnya DAAD dan aku nulis surat motivasi ini sebanyak 4 halaman kayak gitu. Ini banyak banget, harusnya kan nulis surat motivasi itu idealnya maksimal 2 lembar. Nah di sini salahnya aku adalah aku nggak tanya-tanya ke senior-senior aku yang lolos dapat beasiswa summer course ini kayak gitu. Jadi bertanya itu sama yang lebih berpengalaman sangat penting banget. Nah jadi beasiswa summer course ini aku lagi-lagi gagal. Padahal waktu itu di angkatan aku, angkatan pertama yang menerima 2 mahasiswa untuk ikut summer course. Di tahun-tahun sebelumnya itu cuma 1 kayak gitu. Nah itu program-program yang ada di kampus udah aku ikutin semua dan sayangnya belum ada satupun jadi rezeki aku kala itu. Dan setelah itu aku cetak adik tingkat dan dia ngasih info tentang website yang isinya itu banyak banget beasiswa atau kegiatan-kegiatan yang diadakan di luar negeri, yaitu opportunitydex.org kayak gitu. Dan di situ memang banyak banget beasiswa-beasiswa dari berbagai negara atau konferensi-konferensi kayak gitu. Dan aku sering cari sih kira-kira beasiswa apa yang cocok sama aku, yang bisa aku lakukan. Dan waktu itu ada satu konferensi tentang lingkungan dan itu kegiatannya diadakan di kota Bonn di Jerman. Nah aku rasa ini cocok karena tempatnya di Jerman. Buat konferensi ini aku harus nulis esai tentang lingkungan. Aku sampai diskusi sama teman aku tentang lingkungan kayak gitu, kira-kira apa yang aku harus tulis dan poin apa sih yang terjadi sebenarnya sama lingkungan kita. Begitu aku mau nulis, aku udah ketik hampir 1 paragraf. Terus tiba-tiba aku berpikir, kayaknya aku nggak bakal sanggup deh buat nyelesain esai ini. Udahlah, nggak usah, lewatin aja. Ya udah akhirnya aku nggak lanjutin lagi. Terus abis itu aku nyesel, kenapa nggak dicoba ya kayak gitu. Padahal kan lumayan banget. Yang nggak ada salahnya juga mencoba, padahal sekaligus aku bisa ngukur kemampuan aku. Ya udah akhirnya aku melewatkan itu karena aku nggak berani. Nah pas aku waktu ngerjain skripsi aku kerja di salah satu perusahaan Jepang. Setelah lulus di 2018 aku pindah kerjaan dan di kerjaan yang baru ini aku lumayan nyaman dan waktu itu belum kepikiran buat ngejar beasiswa
sebenarnya kepikiran cuman yang belum diniatin banget kayak gitu. Terus akhirnya ada teman aku yang ngajakin, Zah kita daftar LPDP yuk kayak gitu, gue mau coba daftar LPDP dalam negeri nih kayak gitu. Terus aku mikir kayaknya boleh juga nih dicek LPDP tuh persyaratannya apa aja sih. Nah tapi yang aku cek adalah LPDP luar negeri karena aku masih punya keinginan buat kuliah S2 di Jerman kayak gitu. Yaudah aku coba cek persyaratan LPDP luar negeri. Begitu aku cek bookletnya, ternyata LPDP ada jalur afirmasi, itu jalur khusus untuk mahasiswa bidik misi, untuk PNS, TNI Polri, dan segala macamnya. Dan aku baca persyaratannya, wah ini cocok banget sama aku, maksudnya aku lulus kan kemarin 2017, dan saat itu 2018 masih cocok, aku masih bisa buat daftar LPDP afirmasi bidik misi kayak gitu, dan persyaratan dari TOEFL dan lain-lain cocok. Jadi aku pikir, ya udah aku coba aja nih LPDP tahun ini, karena memang expirednya cuma 2 tahun kayak gitu, maksudnya usia kelulusan untuk bisa apply afirmasi bidik misi ini cuma 2 tahun. Jadi aku apply saat itu. Aku rasa sih persiapannya memang nggak matang banget karena baru niatin itu sekitar bulan Juni. Jadi aku cek aku mau di kampus mana kayak gitu, aku mau jurusan apa, aku mikir lagi antara jurusan pendidikan atau aku lanjut Deutsch als Fremdsprache, yaitu bahasa Jerman untuk penutur asing. Ya aku sebenarnya waktu LPDP ini aku bingung mau di kampus mana, karena jujur aja aku nggak tahu di Jerman tuh kampus mana sih yang bagus. Sebenarnya aku pengen banget kuliah di Jerman, tapi aku nggak tahu mau di kampus mana, mau di kota mana kayak gitu. Yang penting saat itu adalah aku kuliah di Jerman. Dan begitu aku cari info soal kampusnya, untuk kuliah bahasa Jerman untuk penutur asing minimal persyaratannya adalah tes DAF niveau 5. Sedangkan aku udah lama banget nggak ngetes bahasa Jerman aku, jadi aku ganti, kayaknya aku nggak bisa ambil jurusan bahasa Jerman untuk penutur asing ini. Aku akhirnya pilih untuk jurusan pendidikan aja. Waktu itu aku pilihnya antara Freiburg atau di LMU München. Jadi ya udah aku pilih LMU München. Akhirnya bulan Juni aku cari-cari juga persyaratannya tes DAF level berapa yang dibutuhkan untuk bisa kuliah di Jerman, dan yaitu butuh tes DAF 4, umumnya 4 atau C1. Akhirnya aku cari info ujian tes DAF dan ada di Goethe Institute, dan ujiannya itu bulan Juli dan keluar hasilnya bulan September. Jadi sekitar 6 minggu setelah ujian itu hasilnya baru keluar, jadi cukup lama. Jadi ya udah, dengan persiapan sekitar cuman sebulan aku belajar, aku langsung ujian bahasa itu. Dan itu aku harus sambil-sambil dengan kegiatan aku di kantor yang lumayan lagi padat. Dan begitu hasilnya keluar, sebenarnya niveau aku masih di bawah banget dan belum memenuhi syarat untuk daftar kampusnya kayak gitu. Cuman aku tetap dengan sertifikat ini aku tetap daftar untuk LPDP-nya, karena dan yang aku tahu LPDP luar negeri atau afirmasi itu kita dikasih jangka waktu 1 tahun untuk mencari LOE kayak gitu, atau mungkin dalam negeri juga sama ya. Setelah diterima akan dikasih jangka waktu 1 tahun untuk dapat LOE kayak gitu. Jadi aku pikir selama 1 tahun ini, kalau memangnya nanti aku keterima LPDP, aku akan kejar lagi bahasa aku supaya dapat niveau atau dapat level yang sesuai dengan kampus kayak gitu. Akhirnya aku daftar LPDP luar negeri afirmasi ini. Alhamdulillahnya aku lulus administrasi, dan pas ujian juga aku lulus, dan akhirnya aku sampai ke tahap wawancara. Di tahap wawancara ini ya karena aku waktu itu ambil jurusan pendidikan, ya aku ditanya soal pendidikan, terus juga aku lupa ditanya apa waktu itu, cuman kalau nggak salah aku ditanya seberapa yakin aku bisa diterima di kampus kalau nggak salah, atau gimana aku lupa intinya. Tapi intinya waktu itu aku jawab kalau level bahasa aku sebenarnya masih kurang buat daftar di kampus kayak gitu. Terus kata profesornya, loh kok bisa lolos? Mungkin maksudnya kok bisa lolos sampai tahap wawancara kayak gitu. Cuman yang aku bilang tadi, mungkin aku dilolosin karena aku akan ada waktu 1 tahun buat ngumpulin sertifikat bahasa ini gitu, karena kemarin memang TOEFL aku lolos kan untuk administrasi berkas di LPDP, sedangkan yang bahasa Jermannya enggak kayak gitu. Jadi aku lampirin waktu itu sertifikat TOEFL sama bahasa Jerman sebagai persyaratan kayak gitu. Jadi mungkin di situ kenapa aku lolos administrasi padahal aku bahasa Jermannya kurang, mungkin karena bahasa Inggrisnya yang dihitung kayak gitu. Nah, terus begitu wawancara kewarganegaraan, aku disuruh sebutkan Pancasila. Begitu aku sebutin semua Pancasila, di sila keempat aku nyebutinnya salah gitu. Aduh, aku malu banget di situ. Malu banget karena aku kerja di salah satu lembaga pemerintahan gitu kan, tapi aku malah salah. Jadi aku malu banget kayak gitu. Ya udah, begitu pengumuman, aku gagal.
Aku pikir ya udahlah, aku udah menduga gagal karena dari respon profesornya, dan juga aku salah nyebutin Pancasila kayak gitu, itu aku malu banget. Jadi ya udah, aku udah yakin aku pasti nggak lolos kayak gitu. Nah, waktu aku cari info soal LPDP, soal ujiannya kayak gimana, soal persiapan wawancaranya kayak gitu, aku nemu website Kiki Edward. Di website ini dia share banyak banget informasi soal beasiswa luar negeri dan juga info-info tentang TOEFL, tips and trick beasiswa, tips and trick wawancara dan segala macam. Nah, dari websitenya Kiki Edward ini, aku ketemu program beasiswanya DAAD kayak gitu. Program beasiswa ini namanya beasiswa EPOS yang mensyaratkan punya pengalaman kerja 2 tahun. Nah, sebenarnya program ini aku udah tahu sejak tahun 2010 waktu aku SMK dan waktu pertama kali HF dilaksanakan. HF itu adalah pameran perguruan tinggi Eropa. Waktu itu pertama kali diadakan, aku langsung datang dan aku otomatis langsung tanya soal beasiswa ke Jerman, dan ternyata mereka adanya beasiswa S2 yang mensyaratkan pengalaman kerja 2 tahun. Dan waktu aku kuliah, aku datang lagi ke pameran pendidikan itu dan aku tanya kira-kira ada nggak beasiswa S2 untuk jurusan sastra atau bahasa. Dan waktu itu orang dari DAAD-nya bilang kalau misalnya mereka nggak ada program untuk jurusan bahasa itu. Jadi ya udah, aku nggak pernah cari tahu info lagi soal DAAD. Jadi aku udah nggak pernah cari info-info lagi karena aku pikir ya udah DAAD kayaknya bukan untuk aku gitu. Nah, terus pas daftar LPDP juga sebenarnya ada teman kantor aku yang nyaranin coba cari beasiswa DAAD, siapa tahu jurusannya ada, karena kan waktu itu aku bahasa dan LPDP ini aku ganti jadi jurusan pendidikan kan kayak gitu. Ya udah, begitu aku cek yang dari website Kiki Edward dan aku cek juga bukletnya DAAD, dan ternyata ada jurusan pendidikan kayak gitu, dan bahkan ada 2. Yang pertama jurusan Vocational Education and Personal Capacity Building, jurusan yang aku ampuh sekarang, dan satu lagi Education Management. Nah, cuman yang Education Management ini kuliah 1 tahun di Jerman dan 1 tahun di Mesir dan kelasnya full English. Sedangkan yang vocational ini kelasnya full Jerman. Jadi aku pilih yang full Jerman dengan alasan karena aku kan dulu jurusannya pendidikan bahasa Jerman. Jadi aku pengen bahasa Jerman aku nggak hilang dan juga aku bisa memperbaiki bahasa Jerman aku kayak gitu. Jadi aku pilih jurusan yang full bahasa Jerman. Nah, cuman persyaratannya ini adalah punya pengalaman 2 tahun kerja sesuai dengan jurusan yang akan diambil, yaitu pendidikan. Sedangkan saat itu pekerjaan aku jauh banget dari jurusan pendidikan. Cuma aku punya sambilan ngajar privat bahasa Jerman tiap Sabtu Minggu saat aku kerja. Jadi aku coba tanya admission officernya di 2 kampus ini, yang jurusan Vocational Education sama Education Management ini, aku tanya dua-duanya kira-kira dengan pengalaman kerja aku yang full time-nya atau yang professional job-nya ini berbeda dengan jurusan, tapi aku punya sambilan kerja yang sesuai dengan jurusan ini, apakah memungkinkan untuk aku daftar program beasiswa ini gitu. Dan alhamdulillah respon dari 2 kampus ini aku bisa kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya setelah gagal di LPDP, aku niatkan tahun 2019 aku daftar DAAD. Bahkan niatnya aku mau daftar LPDP juga untuk jadi cadangan gitu. Maksudnya kalau misalnya DAAD aku nggak lulus, siapa tahu LPDP lulus atau sebaliknya kayak gitu. Nah, waktu rencana aku mau apply DAAD ini dan LPDP, DAAD buka lowongan kerja jadi media manager. Aku coba deh apply kerjaan di DAAD. Dan gak lama aku dapat undangan wawancara. Dan waktu wawancara respon mereka positif kayak gitu. Dan aku tanya nih, kan pasti kalau interview kerja kita punya pertanyaan atau enggak kan untuk perusahaan. Dan waktu itu aku tanya, kalau misalnya aku diterima kerja di sini, aku bisa apply program yang ada di DAAD nggak kayak gitu. Dan jawabannya tentu tidak. Dan di saat itu begitu tahu aku nggak bisa apply, aku kayak lemes gitu. Padahal ya aku pengen kerja di DAAD, cuman karena aku nggak bisa apply beasiswa dan aku masih kepengen lanjut S2 di Jerman tuh kayak ya jangan diterima deh kayak gitu. Dan akhirnya aku bilang ke DAAD, karena aku ada rencana buat S2, aku minta tolong diinfokan aku diterima atau enggak kerja di sini sampai tanggal 19 atau 20 Juni gitu, karena aku mau daftar tes DAF. Dan benar, mereka ngabarin aku di tanggal itu. Dan setelah dinyatakan aku nggak lolos kerja karena ada yang lebih kompeten dari aku langsung buru-buru ke Goethe Institute bayar uang untuk tes DAF kayak gitu. Karena ujian tes DAF itu deadline pembayarannya sebulan sebelum ujian. Entah kenapa aku nggak lolos kerja ini malah aku senang gitu, karena aku bisa apply beasiswa gitu. Ya udah, akhirnya aku fokus sebulan
aku lagi-lagi fokus sebulan buat tes DAF kayak gitu, padahal tes DAF menghabiskan banyak uang sekitar 2,5 juta waktu itu. Dan kali ini karena aku pengen tahun ini berhasil, aku belajarnya benar-benar serius banget, dan untungnya kerjaan di kantor nggak sesibuk tahun lalu, malah sibuknya setelah aku selesai ujian. Hasilnya keluar sekitar pertengahan September atau awal September, dan alhamdulillah nilai aku cocok untuk daftar di kampusnya. Tapi nilai aku masih belum cukup untuk imatrikulasi atau enrollment kayak gitu. Jadi kalau misalnya DAAD ini atau di kampusnya ada persyaratan saat pendaftaran tuh harus minimal B1. Waktu itu tes DAF aku setara dengan B2, yang berarti aku masih bisa buat apply beasiswa itu. Ya udah, dan tinggal nulis surat motivasi, minta surat rekomendasi dari kampus dan juga atasan. Akhirnya aku apply, dan aku pun ngirim berkasnya tuh mepet banget. Nyampe di Jerman itu bener-bener tanggal 30 September di deadline pendaftaran, dan aku kontak admission officer-nya kalau berkasnya udah sampai di Jerman, dan admission officer-nya bilang kalau berkasnya baru sampai universitas sebelum nyampe di meja dia, tapi dia akan kabarin kalau misalnya berkasnya udah nyampe, dan aku tetap bisa ikut seleksi kayak gitu. Lalu bulan November aku wawancara kampus sama wawancara tempat kursus bahasa, karena kebetulan program aku ada paket kursus bahasa sebelum mulai kuliah kayak gitu. Lalu bulan Desember verifikasi berkas, dan awal Januari alhamdulillah aku dinyatakan diterima, alhamdulillah. Dan aku udah bisa berangkat ke Jerman akhir Maret untuk mulai kursus di Berlin. Ya sayangnya karena Covid dan karena lockdown di hampir di semua negara, keberangkatan aku di Jerman ditunda. Jadi aku nggak bisa ikut kursus bahasa Jerman di Berlin. Kursusnya diganti dengan online. Jadi selama 6 bulan aku kursus online sambil kerja. Dan waktu itu kan juga WFH ya, kerja di rumah. Jadi ya aku bisa kursus. Seperti yang aku bilang tadi, kan sertifikat bahasa aku masih B2, sedangkan aku harus sampai ke level C1. Jadi selama 6 bulan kursus ini aku harus ikut ujian lagi untuk bisa benar-benar kuliah di TU Dresden. Jadi aku mesti lulus ujian lagi. Pas ikut kursus ini aku kursus dari B2 sampai ke C2, dan di akhir sekitar bulan September kita ada ujian, dan alhamdulillah ujiannya lulus, aku bisa berangkat ke Jerman. Dan alhamdulillah Oktober 2020 kemarin aku sampai Jerman dan aku bisa kuliah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu cerita pengalaman aku ngejar dari tahun 2009-2010, dan alhamdulillah di awal tahun 2020 untuk kuliah di Jerman. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang berburu beasiswa, jangan patah semangat ya, terus berusaha karena pasti selalu ada jalan. Dan kalau kita misalnya belum berhasil, kita bisa pelajari kegagalan kita di mana sih kemarin. Kalau aku menyadari kegagalan aku kemarin itu karena mungkin usaha aku kurang kuat, usaha aku belum maksimal dibandingkan dengan yang lain. Terus karena aku juga salah strategi, kayak nulis surat motivasi sebelumnya yang kebanyakan kayak gitu, dan akhirnya bisa aku perbaiki saat aku nulis surat motivasi untuk beasiswa EPOS 2020 kemarin ini. Dan terakhir, jangan lupa doanya juga mesti kenceng. Kita minta sama yang punya diri kita, yang punya kampusnya, yang menguasai hati orang-orang yang menseleksi kita. Kita minta sama Allah, sama Tuhan yang Maha Esa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Dan yang penting kita yakin bahwa Allah pasti bakal ngasih kita sesuai dengan waktunya kayak gitu. Allah bakal ngasih sesuai dengan waktu kita, karena sebenarnya dari kegagalan ini aku mengambil banyak banget hikmah. Waktu aku apply program pertukaran pelajar, ayah aku kena stroke, dan ini akan berat banget buat aku ataupun ayahku kalau misalnya aku lolos. Nah terus waktu program double degree ini, hari dimana teman aku berangkat ke Jerman itu adalah hari dimana ayah aku meninggal. Ini adalah hari terberat aku yang pastinya. Dan waktu aku apply LPDP, sebenarnya mama aku masih sendiri. Jadi kalau aku pergi, mama nggak ada yang jagain kayak gitu. Alhamdulillah pas di DAAD ini aku lolos. Allah bener-bener ngasih waktu di saat yang tepat kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih mengejar beasiswa atau mengejar sesuatu, jangan patah semangat, karena Allah pasti bakal ngasih yang kita inginkan di waktu yang tepat. Keberangkatan aku ke Jerman tertunda pun sebenarnya ada hikmahnya juga kayak gitu, karena aku masih bisa lebaran di rumah sama keluarga aku walaupun kondisi Covid kayak gitu. Dan ada banyak lagi hikmah dari semua kejadian yang Allah kasih ke aku kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang, jangan patah semangat, tetap yakin, berusaha dan berdoa.
Jadi itu yang aku bisa share di video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Di video selanjutnya aku akan cerita secara detail tentang program beasiswa DAAD yang aku sedang ikuti sekarang. Buat teman-teman yang tertarik boleh nonton di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Dadah.